Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi sama ibu. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di sini kalian berjumpa lagi sama Ibu Lena. Ibu berharap anak-anak ibu dalam keadaan sehat semuanya nak ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, anak ibu harus tetap semangat dalam menjaga kesehatan, semangat belajar ya nak ya. Oke, nah ibu di sini kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Kemarin, nah pelajaran kita selanjutnya adalah tentang limit fungsi f(x) untuk x menuju tak hingga. Nah, kemarin kan kita sudah bentuk limit fungsi yang kemarin kan. Nah, ini sambungannya karena bentuk limit itu banyak ya nak ya. Nah, di sini kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya untuk limit x menuju tak hingga f(x) per gx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah, di sini kita kerjakan dengan cara membagi pembilang f(x) dan penyebut gx dengan x pangkat n, di mana n itu adalah pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi itu dari f(x) dan gx. Nah, pangkat paling tinggi kita ambil. Tapi ingat ya, kalau bentuk umumnya seperti yang di atas. Nah, kita lihat contohnya. Contoh. Hasil dari limit x menuju tak hingga 3x kuadrat kurang 2x per 9x kuadrat dikurang 16. Nah, kita lihat pembahasannya. Pembahasannya di sini kita buat dulu soalnya seperti atas. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, kita ingat. Nah, di sini kalau bentuk limit tak hingga, kita ada ingat. Kalian harus ingat, jangan kalian ingatnya aja pangkatnya tertinggi, ya kan? Dibagi dengan pangkat tertinggi. Tapi dalam bentuk umumnya itu ada yang paling utama yang harus kalian ingat, jangan lupa. Nah, ini dia, ingat notanya. Untuk setiap n bilangan positif dan bilangan real, maka kalau bentuk kalian ketemu bentuk limitnya limit x menuju tak hingga, tapi tak hingga ya, a per x pangkat n. Kalau ada pangkat n itu dia sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya a itu adalah bilangan real, bilangan nyata. Nah, kalau ada bilangan nyata, bilangan angka pun berapapun, kalau dia bentuknya seperti yang buat ini, a x a per x pangkat n sama dengan 0. Ini hasilnya 0 karena dia a x pangkat n itu dia pastinya hasilnya 0. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Nah, itu hasilnya adalah 0. Nah, lanjut. Nah, ini dia bahasanya limit x menuju tak hingga 3x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nah, itu kan rumusnya. Rumusnya maaf nak ya, itu kan soalnya. Nah, soalnya itu kemudian kita bagi. Kan tadi kan udah kita buat bilang kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kan 3x kuadrat kurang 2x kurang 8. Pangkat paling tinggi itu adalah x kuadrat. Nah, kita bagi x kuadrat. Jadi 3x kuadrat per x kuadrat kurang 2x per x kuadrat kurang 8 per x kuadrat per dibagi lagi ya, atau per di sini 9x kuadrat kurang 16. Ini kan soalnya kita lihat pangkat pentingnya berapa? X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat, di sini juga X kuadrat. Jadi sama-sama dibagi dengan X kuadrat. Dah, hasilnya limit X menuju tak hingga. Di sini kenapa 3? Nah, di sini kan pangkatnya kan sama, X kuadrat sama X kuadrat. Ini bisa kita musnahkan, bisa kita hilangkan. Sisalah dia angka 3x kuadrat dibagi x kuadrat ada hasilnya 1. 3 kali 1 adalah hasilnya 3. Nah, sekarang yang ini. Nah, di sini kan x sama x kuadrat. Nah, ingat pembagian. Kalau pembagian pangkat, pangkat itu dikurangkan. Di sini pangkatnya berapa? 1. Di sini berapa? 2. Berarti 2 kurang 1 sisa 1. Sisalah pangkatnya itu adalah 1. 1 nggak pernah ditulis. Jadi kita buat aja di sini x. Nah, sekarang yang ini 8 per x kuadrat. Di sini kan nggak ada
variabelnya nilai X. Nah, jadi kita tetap dia 8 per X kuadrat, ya kan? Nah, lanjut di sini juga sama, 9X kuadrat per X kuadrat ini kan sama. Ini bisa kita musnahkan, bisa kita bagi. Hasilnya adalah 9. Ini tetap karena dia tidak ada 16 ini tidak ada variabelnya atau nilai X. Jadi kita tulis. Nah, di sini 3 kurang 2 per X, ya kan? Kurang 8 per X kuadrat. Di sini tetap 3. Kenapa di sini 0? Nah, tadi yang Ibu bilang, kalau dia bentuknya 2, ya kan? Dia bentuknya tadi apa tadi? A per X pangkat N. Nah, di belakang kan tadi udah bilang, yang penting A itu adalah bilangan real. Ini kan bentuknya adalah A per X pangkat N. Ini pangkatnya 1. Itu adalah hasilnya 0. Tapi dia ingat ya, limitnya dia bentuknya limit tak hingga. Nah, ini hasilnya juga 0. Dari mana 0? Ini dia bentuk umum yang tadi. Kalau bentuk umumnya A per X pangkat N, N, maaf ya, pangkat N itu adalah 0. 8 per X pangkat 2. Ini adalah 0. Nah, ini 9, ini 16 per X pangkat 2, hasilnya adalah 0. Sisalah dia 3 per 9. Disederhanakan jadinya 1 per 3. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau dia bentuk umumnya, nah ini bentuk umumnya, bisa kalian lihat. Nah, kalau tadi kan tidak dalam bentuk akar, dia kan fx per gx. Sekarang bentuk umumnya limit x menuju tak hingga, tapi dia fx-nya itu di dalam bentuk akar. Akar fx kurang akar gx. Nah, ini caranya kita mengerjakannya. Nah, kita kerjakannya dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Nah, itu beda. Makanya kita kalau limit itu kita tahu. Kita harus ingat, kita harus tahu gimana jalannya, gimana caranya. Nah, kalau yang pertama tadi kan fx per gx. Itu diapakan dengan kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Kalau bentuknya dalam bentuk akar, tapi dia limitnya x menjuta hingga ya nak ya. Itu mengalihkannya dengan faktor lawan. Nah, kita lihat contohnya. Limit x menjuta hingga akar 4x tambah 8 kurang akar 2x kurang 3. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini udah Ibu tulis. Di sini kalian bisa perhatikannya semuanya. Nah, di sini boleh kalian perhatikan dengan saksama. Nah, di sini ini kalian buat dulu soalnya. Setelah soal sudah kalian buat, ini kan limit x menjuta hingga akar 4x tambah 8 kurang akar 2x kurang 3. Nah, di sini tadi Ibu bilang apa? Kita harus kalikan dengan faktor lawan. Kita kalikan faktor lawannya. Nah, ini kan rumusnya soalnya udah kita buat. Nah, setelah itu kita kalikan. Kalikannya dengan kita kalikan dengan faktor lawan. Nah, kita kalikannya dengan faktor lawannya berarti akar 4x tambah 8 di sini tambah. Tadi kan di sini kan akar 4x tambah 8 dikurang. Jadi di sini tambah, ya kan? Udah, kemudian kalikannya. Di sini kan kalau ini kan 1 per akar 4x tambah 8 tambah per akar 2x kurang 3. Nah, di sini sama dengan limit x menjuta hingga ini kalian, ini kenapa menjadinya akarnya hilang? 4x tambah 8 jadinya kan dikurang dengan 2x kurang 3. Kenapa? Ini kalian kalikan dulu ke dalam. Kalian kalikan dulu ke dalam. Setelah kalian kalikan ke dalam, 4 ini akar 4x tambah 8 kali dengan akar 4x tambah 8. Ini udah nak ya, ini pelajaran perkalian ke dalam pemangkutan itu udah pelajaran SMP. Ini dialah hasilnya 4x tambah 8 kurang 2x kurang 3. Yang penting ini kalian kalikan. Nah ya, kalian kalikan. Tapi kalau kalian belum memahami, ya mengalikannya kalian bisa japri ibu, bisa. Jadi ibu bisa
menerangin kalian secara pribadi ya. Oke, di sini lanjut ini kan satu. Nah, ini kan dia kan per satu. Nah, kalikan bilangan berapapun jika dikalikan dengan satu, hasilnya adalah bilangan dia sendiri. Nah, di sini 4x tambah 8 kurang 2x kurang 3. Di sini kan ada variabel yang sama. X pangkatnya juga sama. Dalam bentuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, dia syaratnya pangkat harus sama dan variabel harus sama. Kebetulan di sini pangkatnya dia sama-sama satu, variabelnya juga sama-sama X. Jadi kita kurangkan aja. 4x kurang 2x hasilnya adalah 2x. Di sini 8 dikurang min 3 hasilnya adalah 11. Nah, 11 per akar 4x tambah 8 tambah akar 2x kurang 3. Nah, ini kan udah soalnya. Nah, kita kembali lagi. Limit X menuju tak hingga. Nah, ini kenapa? Nah, ini kan hasilnya 2x per. Nah, kenapa dikalikan dengan akar lagi? Nah, di sini kita kan kalikan dengan akar karena kita mau mencari ya yang tadi Ibu bilang kita kalikan dengan pangkat yang tertinggi. Nah, kita kalikan dengan akar X, ya kan? Nah, ini juga di bawahnya juga dikalikan dengan akar X. Ini kan di dalam berarti dia akar X, ya kan? Nah, ini hasilnya 2x per akar X. Hasilnya adalah akar X. Di sini 11 per X. Hasilnya adalah akar X. Nah, ini 4. Ini kan X sama X habis, ya kan? Nah, ini X sama X habis. Sisa dia 4. 8 per X. 8 per X tambah 2 per 3X. 3X ini adalah, ini ya kan? Ini kan 2. 2X per X. Hasilnya 3. Oke, di sini 2. Di sini kita masukkan setiap nilai X digantikan dengan tak hingga. Hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini kenapa 0? Nah, kita lihat ini 11 per akar X. Akar X itu adalah apa, Nak? Kalau kita buat bentuk pangkat berarti setengah kan, Nak, kan? Nah, kita ingat lagi yang kembali ke belakang tadi. Kalau dia bentuknya A per X pangkat N, hasilnya apa, Nak? Adalah hasilnya 0. Makanya disinilah hasilnya adalah 0. Maka kita harus ingat yang di belakang. Kalau pelajaran matematika jangan lupa yang di belakang, jangan ingat yang di depan aja. Yang di belakang harus kita ingat. Iya kan? Bentuk yang pertama tadi kan? Nah, di sini adalah akar 4. Akar 4 tambah akar 2. Kenapa akar 2, Bu? Karena kan tadi kan Ibu bilang, lah kalau dia 8 per X, bentuknya kan hasilnya apa? 0 kan? Bentuknya adalah A per X pangkat N. Hasilnya 0. Akar 4 tambah 0 adalah akar 4. Ini juga sama. Akar 2 kurang 0 adalah hasilnya 2. Akar 2. Nah, ini kan akar tak hingga. Maaf, bukan akar. Ini tak hingga tambah 0. Hasilnya adalah tak hingga. Ini kenapa? Karena kan di sini kan nggak ada X-nya, berarti adalah hasilnya adalah tak hingga. Oke. Di sini kalau kalian kurang paham, kalian boleh menanyakan langsung sama ibu, ya. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada latihan untuk kalian. Kalian di sini bisa buat di buku latihan kalian. Kalau kalian memang belum paham atau belum mengerti, kalian bisa japri ibu langsung ya, Nak. Nah, ini ada latihannya. Tolong kalian kerjakan di buku latihan masing-masing dan kalian kumpulkan sama ibu. Ibu akhiri, ibu harap kalian bisa paham dan mengerti apa yang ibu terangkan. Semoga kalian semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.